Scam Villains Self-Saving System Chapter 3. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu adalah orang yang mudah puas. Karena dia telah berpindah ke Proud Immortal Demon Way, dan di dunia asalnya telah mengalami biip atau meninggal dan membalik kepangnya, dia mungkin juga bercampur baur dan tinggal di sini. Dia datang ke dunia kultivasi ini ke dalam tubuh dengan keterampilan kultivasi dan pedang yang cukup bagus, seseorang yang bahkan berada di sekte yang terkenal. Jika dia ingin berada di pusat perhatian, dia bisa menjadi sorotan. Jika dia ingin menyusut kembali, dia bisa melakukan apa yang dia suka di puncak Qingqing Peak dari Gunung Changqiong tanpa ada yang bertanya. Tidak ada yang buruk dengan situasi seperti ini. Satu-satunya kesulitan adalah menemukan saudara perempuan. Ini adalah Stallion Novel Yeye, begitu saudara perempuan tiba, dia akan menjadi milik Melit. Semua orang tahu ini. Namun, Shen Qingqiu tidak memiliki persyaratan tinggi. Dia akan puas hanya sementara jauh dari waktunya di sini dan menunggu untuk mati. Bagaimanapun juga, itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Tapi selama Luo Binghe hadir, dia bahkan tidak bisa berbicara tentang berada di pusat perhatian. Selama dia tetap tinggal di jalur asli penulisan naskah yang berantakan dan gila ini, bahkan jika dia pensiun ke tempat yang sangat indah, setelah Luo Binghe berkuasa, dia memiliki kemampuan untuk mencabutnya dari persembunyian dan mengirisnya menjadi tongkat manusia. Dia bisa memaafkan bertransmigrasi ke dalam novel Stallion, tapi kenapa tidak sebagai protagonis? Dia bisa memaafkan bertransmigrasi sebagai canon fodder, tapi mengapa harus menjadi orang yang memperlakukan protagonis dengan kejam dan untuk bertransmigrasi terjadi setelah semua penganiayaan itu terjadi? Bukannya aku tidak mau memeluk paha karakter utama ini, tapi siapa yang membiarkan pria sialan ini menjadi sangat hitam? Balas dendam yang perlu dilakukan adalah ribuan perbuatan. Shen Qingqiu mengutuk pencipta protagonis yang sangat hitam ini, Luo Binghe, Airplane Toward the Sky, jika kamu ingin menulis novel Stallion, kamu harus menulis yang bagus dan tidak melepaskan hal yang tidak biasa. Singkatnya, dia hanya bisa mencoba berkomunikasi lebih banyak dengan sistem dan mengetahui bagaimana meningkatkan poinnya, maju melalui tahapan, dan mencairkan fungsi OOC. Jika situasinya tidak terlihat bagus, masih belum terlambat baginya untuk mencari jalan keluar lain. Untuk langkah pertama, ia bermaksud mengeksplorasi dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitarnya. 12 pucak Tiangong seperti 12 pedang yang mengesankan yang muncul di antara langit dan bumi yang mengarah lurus ke arah langit, menerobos awan. Shen Qingqiu menduduki puncak Qingqing, yang bukan yang tertinggi di antara mereka tapi pastinya paling tenang, hijau, dan nyaman teduh, cocok untuk para ilmuwan. Selain itu, kebanyakan murid Shen Qingqiu harus belajar beberapa Qin Qi Su Hua dan sejenisnya. Seringkali suara akan melayang seperti seseorang membaca dengan suara keras atau memainkan Qin, sungguh tempat yang indah bagi kaum muda untuk menikmati seni liberal. Ini sangat sesuai dengan karakteristik Shen Qingqiu yang asli dan merupakan awal yang baik untuk mendapatkan poin penghasilan. Beberapa murid dilewati oleh Shen Qingqiu dan dengan hormat menyambutnya saat dia mencoba untuk menangkap tingkah laku Shen Qingqiu yang asli, wajahnya dingin, anggukan sedikit, bergerak aktif tapi menarik batinnya. Seperti ini, dia berhasil melewatinya meski berada di dalam, kepalanya sangat sakit bagaimana dia akan mendamaikan karakter dalam novel tersebut dengan orang yang hidup saat ini. Tapi masalah ini masih bukan hal yang paling mendesak bagi Shen Qingqiu untuk dipecahkan saat ini. Jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia pertama-tama harus mendapatkan teknik bela diri dan pedang dari tubuh asli. Jika dia tidak salah mengingat, sebelum Luo Binghe menjadi hitam, Sekte Changqiong bertemu dengan beberapa peristiwa besar, beberapa percobaan invasi setan, konferensi aliansi immortal, semua ini mengharuskannya untuk bertarung secara langsung. Jika dia hanya mengenakan penampilan tanpa kemampuan nyata, dia pasti akan bernasib naas. Bahkan jangankan berbicara tentang melanjutkan dalam plot, protagonis bahkan tidak harus bertindak untuk beberapa Yao atau Gue yang tidak penting untuk memainkan dia sampai mati. Shen Qingqiu masuk jauh ke dalam hutan tanpa ada yang memperhatikannya. Dia memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum dia perlahan-lahan menarik pedang di sisinya dengan tangan kanannya, tangan kirinya di atas sarung pedang. Pedang Xiuya ini adalah bukti ketenaran Shen Qingqiu baik sebagai teknik dan pedang di sisinya.
Pedang cahaya berkilauan seperti salju putih dan jernih tanpa terlalu terang, dengan pasti berkualitas tinggi. Aslinya itu tertulis bahwa jika auramu sendiri dituangkan ke dalam senjata, itu akan memancarkan cahaya yang bersinar. Shen Qingqiu ingin mencari cara memasukkan aura ke dalam pedang saat pedang di tangannya segera memancarkan cahaya putih yang berkilau. Sepertinya kemampuan dan teknik bela diri dari tubuh asli secara otomatis diwariskan. Dia bisa menggunakan keahliannya tanpa perlu berpikir terlalu banyak. Cahaya pedang itu dipancarkan tanpa banyak arahan darinya. Shen Qingqiu ingin melihat seberapa kuat dia sehingga dia dengan sembarangan membelah di depannya. Siapa yang tahu gerakan membelah ceroboh ini cukup membuat orang takut, sinar pedang bersinar menyilaukan dan menyapu di depannya, memaksanya untuk memejamkan mata. Ketika dia membukanya lagi, tanah tampak seperti diliputi petir, sebuah parit yang dalam terbentang di depannya. Cek. Shen Qingqiu tidak berekspresi, tapi hatinya hampir meledak. Ini bahkan lebih agresif dari yang dia bayangkan. Layak bagi seorang Pig Lord. Dengan kemampuan dan teknik bela diri ini, ditambah beberapa latihan rajin, bahkan jika dia harus menghadapi Luo Binghe di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Benar, untuk dapat melarikan diri sudah cukup membuat Shen Qingqiu tertawa selama 3 hari berturut-turut. Kebutuhannya benar-benar tidak tinggi, dia akan bahagia hanya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dia ingin berlatih lebih banyak sehingga dia bisa memajukan rencananya lebih awal. Tapi kemudian dia mendengar seseorang menginjak dan menghancurkan cabang-cabang. Sejujurnya suara itu sangat jauh, tapi kelima inderanya terlalu tajam. Tidak sulit baginya untuk mencari tahu di mana. Shen Qingqiu melihat parit yang dalam di tanah dan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, mundur ke hutan hijau yang dalam yang tak terlihat. Suara langkah kaki semakin dekat sebelum Shen Qingqiu bisa mendengar bahwa itu bukan hanya satu orang. Benar saja, setelah beberapa saat muncul tampang lembut Luo Binghe dan suara gadis halus yang segar di lapangan terbuka. Aluo, Aluo, lihat, ada parit yang sangat besar di tanah. Mendengar cara memanggil dia dengan ini, Shen Qingqiu yang bersembunyi di kegelapan hampir tersandung. Sistem ini membantu menjelaskan karakter baru, murid wanita termuda Shen Qingqiu, Ning Yingying. Diam, tidak perlu kamu perkenalkan. Mereka yang menyebut Luo Binghe seperti itu tidak akan menjadi miliknya, pria tua ini tahu. Wajah Shen Qingqiu tanpa ekspresi. Yang mengikuti Luo Binghe adalah seorang gadis cantik yang nampaknya sedikit lebih muda darinya, rambutnya yang dikepang diikat dengan pita oranye, tidak berdosa dan indah. Setiap novel kultivasi standar pasti memiliki Little Apprentice Sister atau si Mei yang manis. Dan Little Apprentice Sister ini memberi Shen Qingqiu perasaan yang rumit. Ini karena dia bermaksud pada Ning Yingying. Tidak tunggu, seharusnya Shen Qingqiu yang asli yang memiliki maksud ada pada Ning Yingying. Shen Qingqiu adalah seorang munafik. Karena secara lahiriah dia tampak adil dan tampaknya cinta yang murni dan tanpa pamrih, di dalam dirinya pasti tak tahu malu, kotor, dan tercela. Dia adalah seorang guru, namun memiliki pikiran kotor terhadap muridnya yang ceria dan berperilaku baik. Beberapa kali dia mencoba menyentuh mereka dan hampir berhasil melakukannya. Untuk berani menyentuh wanita milik protagonis laki-laki, kamu bisa membayangkan hasilnya sendiri. Saat Shen Qingqiu sedang membaca novel, dia merasa ini agak aneh. Mengapa Luo Binghe tidak mengebiri dia? Dia bahkan pergi ke bagian komentar pembaca dan bergabung dengan kelompok tersebut dalam menulis, mohon dikebiri. Jika kamu tidak mengebiri kamu akan membuat marah para pembaca. Komentar semacam ini. Kalau pada saat itu mereka sudah berhasil. Hehe. Dia akan memotong tangan yang telah menulis hal-hal seperti itu. Luo Binghe menatap itu tapi tidak tertarik, hanya tersenyum hangat. Ning Yingying ingin agar perhatian dia hanya padanya tapi tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan. Kakak bela diri mana menurutmu yang memotong bekas luka pedang ini selama latihan? Luo Binghe memegang kapak dan mulai menebang pohon, berkata, tidak mungkin. Di antara para kultivator di puncak Qingqing, hanya ada Shizun yang mampu. Shen Qingqiu secara mental terbatuk 2 kali, nak. Kamu pasti tahu barangmu. Ning Yingying duduk di atas lempengan batu kapur yang miring, mengistirahatkan kepalanya ke tangan. Oh. Lalu celah itu dibuat karena disambar petir. Luo Binghe tidak memperhatikannya lagi, memusatkan perhatian pada tangannya dan terus menebang pohon secara sungguh-sungguh.
Batang pohon ini tidak lemah dan tipis. Kapak itu setengah berkarat. Luo Binghe baru berumur 14 tahun sehingga menebang pohon sangat melelahkan. Tak lama kemudian dahinya berkeringat. Ning Yingying merasa bosan lagi dan memintanya, "Manja, Aluo, Aluo, ikut bermain denganku." Bahkan dengan wajah penuh keringat, Luo Binghe tidak menggosoknya dan terus memotong pohon. Dia berkata, "Itu tidak akan terjadi. Saudara bela diri menginstruksikanku. Setelah mengurus kayu bakar hari ini aku masih harus melompat ke dalam air. Jika aku selesai memotong kayu lebih cepat, aku akan punya waktu untuk berkultivasi lagi." Ning Yingying berkata, "Saudara bela diri pasti jahat. Itu selalu kamu yang melakukan ini dan itu. Caraku melihatnya, mereka sengaja membulimu." Aku akan kembali dan memberitahu Shizun tentang ini, dijamin membiarkan mereka tidak berani membulimu lagi." Shen Qingqiu ketakutan dan wajahnya berubah warna. "Tidak, tidak, sebaiknya kau tidak memberitahuku. Apa yang harus aku lakukan? Sisi mana yang harus aku beri pelajaran pada akhirnya seperti ini?" Pada saat ini, meski usia Luo Binghe masih kecil, dia merasakan semua jenis kepahitan dalam hidup. Meski begitu, ia berhasil melestarikan hati semurni teratai putih. Menuju Ning Yingying, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tolong jangan. Aku tidak ingin Shizun merasa terganggu dengan hal-hal kecil ini. Saudara bela diri tidak bermaksud jahat dan hanya melihat usiaku masih kecil. Mereka hanya memberiku lebih banyak kesempatan untuk berlatih dengan keras." Hati Shen Qingqiu benar-benar hampir tergerak oleh anak ini. "Kau katakan, betapa baiknya memiliki anak yang begitu bijaksana." Di tengah obrolan Ning Yingying, Luo Binghe selesai memotong cukup kayu bakar untuk tugasnya. Setelah meletakkan semuanya, ia juga duduk di atas lempengan batu kapur, berkaki silang, dan mulai berkultivasi. Shen Qingqiu mendesah panjang di hatinya. Sejujurnya, kurangnya kultivasi protagonis dalam adegan paling awal dan paling pahit dari novel ini sebagian karena alasan ini. Jelas bahwa Ming Fan memberinya teknik yang salah untuk dipraktekkan saat bergabung di awal. Semakin dia berusaha berkultivasi, semakin banyak perbedaan kotoran anjing antara dia dan yang lainnya. Itu hanya karena Luo Binghe adalah bakat surgawi dan mendapat dukungan darah iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya sehingga dia bisa merasakan dan memahami metode mempraktikkan kultivasi sendiri. Terlalu tidak ilmiah. Bahkan saat dia menghela napas, dia mendengar suara kacau dari banyak jejak kaki. Shen Qingqiu segera tahu itu tidak ada yang baik dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ming Fan membawa beberapa murid tingkat rendah bersamanya. Saat melihat Ning Yingying, dia langsung mengangkat tangannya, "Xiao Mei. Xiao Mei, aku sudah mencarimu, kau tahu. Kenapa kamu tidak mau mampir ke tempat kita? Bagian belakang gunung begitu besar, apa yang akan kamu lakukan saat malam tiba dan ular berbisa muncul?" Si Xiong, Older Apprentice Brother, ini memiliki beberapa barang menyenangkan untuk kau lihat. Dia secara alami melihat Luo Binghe yang sedang berkultivasi memperlakukannya seolah dia adalah udara. Luo Binghe dengan cukup sopan dan membuka matanya untuk menyapanya sebagai saudara bela diri. Ning Yingying tertawa, "Saya tidak takut dengan ular berbisa. Lagi pula, ada Aluo di sini untuk tinggal bersamaku, kan?" Ming Fan mengalihkan pandangannya ke arah Luo Binghe dan mengeluarkan sebuah ham. Akhir chapter 3. Catatan, membalikkan kepangnya, ucapan lucu yang berarti seseorang sudah mati. Mungkin berasal dari masa dinasti Qing, gaya rambut untuk pria adalah kepang panjang di bagian belakang dan jika kepangmu membalik, kamu sudah mati. Kesulitan mencari adik perempuan, dia mengartikan sulit untuk mengambil anak perempuan. Kehidupan sebelumnya, sedikit petunjuk halus bahwa karakter utama kita mungkin memiliki penyakit terminal atau sesuatu yang akan menghabiskan nyawanya pada waktunya. Puncak 12 Tiangong Sier Feng kira-kira. Sky Temple 12 Peaks. Tiangong adalah nama pegunungan di mana sekte Changqiong dan nama alternatif sekte tersebut. Rentang pegunungan terdiri dari 12 puncak, masing-masing dengan peak lord. Puncak Qingqing milik Shen Qingqiu adalah satu dari 12. Qin Chi Su Hua, inilah 4 prestasi klasik yang mendasar bagi seorang cendekiawan Tionghoa yang memiliki kemampuan memainkan Qin, instrumen tradisional China, bermain Qi, atau catur,
Mungkin kau lebih mengenal nama Jepang, Go, menulis kaligrafi dan menulis puisi, Su termasuk keduanya, dan kemampuan melukis, Hua. Yao dan Guai, dalam budaya Tiongkok kuno, spesies yang ada di dunia dapat dibagi menjadi Shen, Mo, Xian, Yao, Ren, dan Yin, atau surga, iblis, peri, roh, manusia, dan Yin. Mo, Yao, dan Yin umumnya dianggap jahat, atau Guai, aneh, dan karena itu tidak ortodoks. Aura, istilah yang digunakan dalam pinyin adalah Lingqi. Aluo, nama panggilan yang digunakan untuk Luo Binghe. Cara imut lain untuk memanggil seseorang hanya bagi orang yang mengenalmu adalah menambahkan a di depan. Jadi misalnya menggunakan nama Shen Qingqiu, itu akan menjadi A Shen atau A Qiu. Melompat ke dalam air, berasumsi ucapan Luo Binghe bahwa dia masih perlu mandi setelah memotong kayu bakar. Alih-alih mendidih air sampai suhu bakar yang sempurna, dia langsung melompat ke air pegunungan yang membeku. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.